Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mungkin ada sedikit yang tidak seperti biasanya. Kalau kalian lihat background dari apa di sebelah kananku, bukuku balik semua bukuku. Karena kemarin ada yang komen ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Supaya nggak ketahui judulnya. Katanya bukunya buku-buku orang liberal gitu. Terima kasih atas masukannya, nggak masalah. Cuman ini aku balik supaya nggak ada yang tahu ini buku-buku apa aja. Aku minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat semua, begitu juga aku sehat. Kalau kita sama-sama sehat, kita bisa sama-sama ngaji. Begini. Aku agak cepat ngomong supaya durasinya biar tidak terlalu panjang. Ada yang komen, bagus-bagus juga sih, tidak ada masalah, bahwa aku terlalu dekat atau aku begitu dekat dengan Kristen yang dianggap sesat oleh Kristen mainstream, ya. Aku bilang, oh enggak lah, aku dekat sama siapapun, dengan Kristen mainstream, Protestan, Katolik juga aku dekat. Bahkan bukuku itu dikasih sama Romo Eko. Mana buku-buku Katolikku? Ada di bawah. Aku dikasih 3. Waktu itu kami sama-sama jadi narasumber tentang agama dan budaya. Aku mewakili Islam dan Romo Eko mewakili Katolik gitu. Akhirnya kita mau ngobrol. Aku dikasih Injil Katolik. Jadi aku berteman dekat dengan siapapun. Dengan teman Protestan juga dekat. Dengan Mormon juga dekat, yang dianggap sesat. Dengan saksi Yehova juga dekat, yang dianggap sesat oleh Kristen mainstream. Jadi enggak aku beda-bedakan, semua aku berteman dekat dengan Kristen apapun, ya. Begini, tidak ada sebuah keinginan ingin membenturkan antara internal Kristen itu enggak. Kalaupun berbeda itu harus didiskusikan dengan cara yang baik. Bukan niat membenturkan. Itu kan masalah internal, biar diselesaikan internal Kristen lah gitu. Jadi kalaupun di sini dibicarakan antara perbedaan itu dalam paradigma diskusi, bukan membenturkan dua yang memang sudah tidak bisa akur antara Kristen yang bertuhan tunggal dan bertuhan tritunggal. Itu kita maklumi dan itu kita hormati perbedaan itu. Oke. Kali ini aku akan berbicara tentang pengalamanku dengan teman saksi Yehova, supaya fair, supaya kalian tahu bahwa aku mengkritik siapapun. Aku juga mengkritik pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu loh. Kalian harus tahu. Jadi kalau teman-teman Kristen aku kritik, itu juga bukan karena pokoknya Kristen salah. Oh, enggak begitu. Selama aku punya argumen pemikiran Kristen itu tidak sesuai dengan Alkitab dan logika, ya aku kritik gitu loh. Dan kritiknya juga kan diskusi, membangun, bukan menghujat, bukan apa, bukan. Oke, gini ceritanya. Pada waktu itu aku berkenalan dengan Pak Suwandi. Pak Suwandi ini seorang pengusaha besar dan sukses, ya. Peleburan baja dan beberapa villa di Bali gitu. Pengusaha Pak Suwandi. Awalnya dia itu Katolik. Akhirnya bermuara ke saksi Yehova gitu, ya. Setelah kami telepon-teleponan, aku di Batu, dia di Surabaya gitu. Akhirnya dia, Pak, saya ingin diskusi gini-gini. Oke gitu. Akhirnya Pak Suwandi datang ke Batu, ke tempatku, dan Pak Suwandi jauh-jauh hari sudah pesan, tolong Mas, tolong Pak, carikan kafe atau villa yang kita bisa ngobrol santai gitu. Ya karena sudah diperintah gitu sama bos, aku ya oke saja. Artinya kan yang bayar juga bos, bukan aku. Meskipun aku tuan rumahnya. Kalau aku apa untuk membayar?
Mending untuk beli susu ya. Akhirnya datanglah hari Jumat, aku masih ingat itu. Hari Jumat datanglah Pak Suwandi. Aku kira Pak Suwandi sendiri gitu loh. Ternyata enggak. Beliau ternyata bersama penatua. Nah, kalau saksi Yehova bilangnya bukan pendeta, bukan pastor, bukan apa gitu. Mereka sebut penatua. Penatua ini bernama, aku manggilnya karena dia lebih pantas jadi bapakku, usianya sudah sepuh gitu. Jadi aku sangat hormat kepada beliau. Dan kebetulan dari Batak juga, namanya aku panggil Om Ambarita. Gitu loh. Setelah dia datang hari Jumat, beliau datang ke rumah, aku bilang tunggu sebentar, aku sholat Jumat dulu. Setelah itu nanti kita ke villa. Aku sudah pesankan. Oke Pak, silakan saya tunggu gitu. Ditunggulah. Jadi Pak Suwandi, Om Ambarita sama supirnya itu nunggu. Setelah aku sholat Jumat turun dari masjid, kami berangkat ke villa dan kami diskusi. Kami diskusi. Diskusinya apa? Lepas ya, tidak satu topik tertentu. Jadi kita lompat-lompat, memang tidak terlalu fokus, kita santai sama minum, sama ngopi, sama makan-makan gitu loh. Diskusi santai aja gitu. Perbedaan apa yang bisa ketemu ya kita ketemu, ya nggak ketemu ya nggak masalah gitu. Santai aja. Memang bukan maksud merendahkan. Pak Suwandi ini tipologi orang yang suka belajar, suka menuntut ilmu, suka berdiskusi, tetapi dalam level pemahaman Alkitab bisa dikatakan masih dalam taraf belajar gitu. Maaf, ini bukan merendahkan, bukan, tapi objektifnya begitu. Dan yang benar-benar mumpuni itu Om Ambarita gitu. Jadi aku tahu kenapa Pak Suwandi ngajak Om Ambarita gitu. Ya mungkin untuk supaya diskusinya lebih hangat ya. Pak Suwandi ngajak Om Ambarita yang dia anggap mungkin juga sebagai penatua dia ya gitu. Kami diskusi lepas. Seperti yang aku kasih tahu sama kalian bahwa teman-teman dari Saksi Yehova itu beralah tunggal, bukan Allah Tritunggal gitu. Mereka menganggap Yesus itu manusia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Jadi dia bukan Allah gitu ya. Dari sini antara Islam dan Kristen Saksi Yehova ketemu dalam konteks itu ya, bahwa Allah tunggal dan Kanjeng Nabi Isa itu manusia gitu. Minum dulu. Dan sebetulnya gampang sih untuk melihat Saksi Yehova atau tidak itu, kalau ada gambar Yesus tidak gondrong, nah itu berarti dari tulisan-tulisan Saksi Yehova. Kalau ada gambar Yesus gondrong, nah itu berarti dari Kristen mainstream gitu. Nah masalahnya pertanyaannya, Yesus itu gondrong apa nggak gondrong? Ya, itu internal mereka lah ya. Jangan terlalu dipertanyakan dulu ya. Biar diselesaikan saudara-saudara kita di internal Kristen. Apa Yesus itu gondrong atau tidak gondrong? Karena nanti masalah posisi salib juga beda. Tapi itulah nanti kita bicarakan. Aku juga ada cerita yang menarik untuk aku ceritakan kepada kalian tentang salib itu nanti ya. Kita fokus ini dulu. Oke, selanjutnya begini. Aku tanya, bagaimana Om Ambarita bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah? Gitu. Om Ambarita mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Oh, begitu toh ya. Dan tentunya kita setuju kan? Siapapun yang diciptakan itu bukan Allah. Gitu loh. Jadi ayo kawan-kawan, otaknya buka sedikit saja ya, supaya bisa open mind ya. Dengarkan kata-kataku. Yang namanya Allah, dia menciptakan, bukan diciptakan. Nah, catat ya kata-kataku. Yang pantas jadi Allah itu adalah yang mampu menciptakan, dan dia tidak diciptakan. Yang diciptakan pasti bukan Allah, karena dia tidak memenuhi alfa dan omega. Artinya kalau dia tidak diciptakan, berarti dia tidak ada. Mudah kan logikanya kan? Oke. Nah, pada waktu itu aku tanya,
Di mana Pak Bapak menemukan aku mesti orangnya begitu. Aku tidak mau lepas dari tekstual, walaupun nanti kita lari ke kontekstual bukan soal. Aku minta pertanggungjawaban ayatnya gitu. Mana Pak ayatnya bahwa Yesus diciptakan gitu. Lalu beliaunya membuka kitabnya agak sebetulnya nggak begitu beda jauh sih, tapi beliau nggak, Saksi Yehova itu kitabnya seperti ini loh. Nih ya, seperti ini. Beliau nggak mau pakai yang ini, nggak mau. Ini yang sebetulnya nggak jauh beda sih, tapi ada memang yang berbeda gitu ya. Dan ini nyetaknya bukan di Indonesia nih, ini di Jepang dan Amerika. Ya, ini. Dia mengutip Kolose, ya. Karena ini tidak ada nama, maka aku angkat 3 ayat berikutnya. Sebetulnya yang mau dibidik itu adalah Kolose 1 ya. Kamu catat. Kolose 1 ayatnya 15 yang mau dibidik sebetulnya. Ya, tapi untuk menjelaskan ini kita baca ayat di atasnya. Mana tutupnya ini tadi? Ini. Oke. Aku bacakan begini. Dia, maksudnya siapa dia itu? Aku harus bantuan ini Kristen, ini bukunya teman-teman Kristen Tritunggal, ini kitabnya ya. Siapa yang dimaksud itu siapa? Nih, kalau teman-teman di Kristen Tritunggal gini, ini lihat ini. Kolose ya. Kolose 1. Nanti perikopnya tentang keutamaan Kristus ya. Keutamaan Kristus. Jadi ini bercerita tentang Kristus. Siapa Kristus itu? Ya Yesus itu. Ya. Gini. Dia, siapa dia? Seperti tadi aku jelaskan, dia Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya. Ya. Oh, lain kok di sini. Sebentar. Iya, adalah gambar. Lain ya. Kalau ini kita lihat teksnya ini, aku baru tahu lain. Kalau ini kita lihat teksnya, dia ini berarti Allah. Kalau di sini dianya Yesus. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kok di sini dia sudah menyelamatkan kita dari kuasa, maksudnya Allah. Di sini Allah dianya. Jadi Allah sudah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang dikasihi. Oh, sorry. Ini 13 ini. Ini 15 yang aku baca tadi. Ya. Sorry. Betul. Jadi gini ya, aku baca dari sini yang 13. Dia sudah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang dikasihi. Jadi kalau di sini yang 13, ia telah, ini Kristen mainstream ya. Ini Kristen Saksi Yehova. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih ya. Itu bunyinya. Terus yang nomor 14, putranya itu membebaskan kita melalui tebusan, dan itu berarti dosa-dosa kita diampuni. Di sini bunyinya, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, sama ya. Berikutnya ke-15, ini yang 15 ya. Ini dulu aku baca begini. Yang ke-15. Ia, siapa itu? Yesus itu. Ini perikopnya keutamaan Kristus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan. Clear kan?
Ini kalau di sini. Kalau di sini yang diciptakan. Nanti aku baca di Bible. Nah, saksi Yehova. Sebetulnya ini ada permasalahan yang harus kita kupas tuntas. Ya. Inilah buktinya. Satu ayat aja bisa terdiri dari banyak masalah. Seperti ini ya. Ia adalah gambar Allah. Apa dia maksud gambar Allah itu? Ada yang tahu nggak? Ini kalau ada pakar-pakar teolog coba jelaskan sama aku. Ngerti nggak kau? Apa itu gambar Allah? Seperti ini. Ya. Nih, di Kejadian 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa dimaksud gambar di sini? Yang 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ngerti nggak kalian menurut gambarnya itu apa? Gambar Allah itu apa? Apakah Allah itu laki-laki dan perempuan karena manusia laki-laki dan perempuan? Makanya belajar biar nggak blow on itu biar hilang, gitu ya. Tapi teman-teman Islam juga belajar supaya blow onmu juga nggak hilang. Karena ini ada hadis, ya Allah akan sama seperti ini gambar Allah. Itu juga banyak teman-teman Islam yang keliru. Terus diukur-ukur lah. Kanjeng Nabi Adam tingginya sekian-sekian. Ini nggak berbicara ukuran. Ini bahasa sastra. Jadi banyak belajar ya. Blow on-nya itu biar hilang. Gitu loh ya. Apa maksud gambar? Di perspektif Islam ada di hadis. Ini nanti kapan-kapan kita bahas konteksnya tersendiri. Tapi intinya Islam dan Kristen belajar kalian. Biar nggak blow on. Ya. Oke. Intinya Yesus diciptakan. Nih ya, aku pakai Injil Protestan yang mainstream. Injil Katolik juga sama. Ini yang anti mainstream ini. Injilnya teman saksi Yehova 15. Dia adalah cerminan. Nah, ini dia nggak pakai gambaran. Dia nggak pakai gambar Allah ya. Di sini, di situ kan dia adalah gambar Allah. Di sini enggak. Dia adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan dan dialah ciptaan yang pertama. Jadi di saksi Yehova ditambahi. Kalau di sini diciptakan, dia enggak ciptaan yang pertama. Begini. Jadi Om Ambarita itu menjelaskan aku begitu. Ciptaan yang pertama. Seperti itu. Ya. Ciptaan yang pertama. Nih, aku terus bingung. Waduh. Nanti juga ada hadis tentang Kanjeng Nabi Muhammad ciptaan yang pertama. Ini bagus nih. Ada kaitannya tapi dengan hadis-hadis kita. Ya. Itu hadis itu paling banyak digemari oleh teman-teman Wahidiyah. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan semua alam dan isinya gitu. Ini bagus trikatnya. Jadi supaya Islam pinter, Kristen juga pinter gitu loh ya. Tapi sabar ya, kita buka satu-satu. Di sini apa? Ciptaan yang pertama. Pertama ini. Jadi Yesus itu ciptaan yang pertama, bos. Allah bukan dia kalau ciptaan. Itu loh. Jadi otaknya dibuka lah. Baik di Injilnya teman-teman saksi Yehova, baik pun di Protestan dan Katolik sama. Kalau di sini cuman kalimatnya di sini diciptakan, di sini ciptaan yang pertama. Dia Allah nggak? Gitu loh. Ya. Oke. Setelah itu aku duduk. Oh begitu Pak ya, sama Om Ambarita kan. Aku Om Pak gitu manggilnya karena sudah sepuh orangnya. Oh begitu Om ya. Iya. Jadi Yesus itu ciptaan yang pertama. Jadi dia diciptakan gitu. Aku berhadapan ini. Ini kan kopi, teh, apa juga kok di kafe ini ya. Sementara Pak Ridwan, Pak Swandi di sana gitu. Ini kalau videonya nanti Pak Swandi nonton, kapan kita diskusi lagi Pak? Saya tunggu ya. Gitu. Setelah itu aku diam. Oh begitu Pak. Iya. Sekarang Om Ambarita coba buka sih. Ini Om, aku bilang begini. Coba buka Om. Kejadian pertama, ayat pertama Om. Gitu. Oh iya. Tolong dibaca Om. Dibaca sama Om Ambarita, ya. Apa katanya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh,
Begitu Om? Iya. Jadi di kitab ya Kejadian, sorry, ini nggak salah kita tulis kitabnya biar cepet. Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat, pada mulanya ya Allah menciptakan langit dan bumi. Begini. Betul itu Om? Aku tanya. Betul ini, betul. Dia kan dari Batak, jadi sama aku udah satu frekuensi lah. Terus aku bilang, tolong Om Ambarita, tolong sekarang kalau ayat itu betul, tolong Om perhatikan ya. Ini Om, pada mulanya ini berarti awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang diciptakan Allah langit dan bumi itu sebagai ciptaan yang mula-mula. Artinya apa mula-mula itu Om? Artinya kan pertama Om. Ya kan? Sementara di Kolose Yesus itu ciptaan yang pertama. Apa artinya yang pertama? Kan yang mula-mula, kan sama. Sama. Di sini langit dan bumi yang diciptakan mula-mula. Ya, ciptaan mula-mula, ciptaan pertama. Sementara di sini ciptaan pertama itu Yesus. Jadi, kalau Yesus diciptakan, aku setuju Om. Ya, cuman kita lihat teksnya kalimat ini. Ini sama-sama mengklaim mula-mula Om. Di sini yang mula-mula Yesus, di sini yang mula-mula langit dan bumi. Pertanyaanku Om, kira-kira mana yang benar antara Kolose dan Kitab Kejadian? Akhirnya Om Ambarita sempat terdiam gitu ya. Berapa menit itu terdiam, terus aku nggak, dia kan lebih sepuh dari aku, bapakku pantasnya kan, tua. Langsung aku beranjak dari kursi, aku datangi, aku peluk begini, terus aku kecup keningnya, aku gini, maafkan saya Pak. Terus Om Ambarita bilang, iya, nanti saya pelajari dulu ya. Oh iya Pak, enggak masalah. Akhirnya selesai diskusi dan kami makan. Di situ kami makan. Jadi apa? Ayat ini bertentangan. Meskipun begitu, tentunya aku setuju bahwa Yesus itu ciptaan. Coba bandingkan dengan Quran ya. Di sini ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 82. Tidak ada yang bertentangan. Apa kata Al-Quran ya? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah? Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi kalau Al-Quran ini tidak dari Allah, pastilah banyak pertentangan di dalamnya. Pertanyaanku, ada nggak pertentangan di dalam Al-Quran? Tolong aku kasih tahu nanti di mana pertentangannya, biar aku bisa bantu jelaskan. Ya, sementara di Bible antara Kolose dan Kejadian itu terjadi pertentangan antara yang diciptakan mula-mula itu langit dan bumi dan antara Yesus ciptaan yang pertama. Mana yang benar? Ya, jadi dari sini yang bisa kita ambil ya, aku hapus dulu kesimpulannya. Kalau Al-Quran sudah menjamin ya, tidak ada pertentangan. Kalau yang bertentangan itu bukan dari Allah, ya. Tetapi bukan berarti Bible itu bukan dari Allah. Jangan salah paham lagi, Bible itu dari Allah, cuman sudah mengalami kontaminasi gitu loh, ya. Jangan salah.
Jadi dari sini yang perlu kita catat, yang pertama kali Yesus itu ciptaan. Ini loh, ciptaan. Ya, yang pertama. Tuh. Yang kedua, apakah ciptaan itu bisa dianggap Allah? Perenungannya di sini. Jadi judul kita ngaji saat ini, Yesus itu diciptakan. Ya, ini judul ngaji kita ya. Sesuatu yang bisa kita dapatkan dari tadi, kalau masalah tentang gambar itu nanti kita diskusikan lagi ya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Nih, poin pertama. Poin kedua, renungkan. Apakah yang diciptakan itu bisa dijadikan Allah? Ya, apakah bisa dijadikan Allah? Karena kalau dia diciptakan, dia tidak memenuhi alfa omega. Itu ya. Jadi itu kajian hari ini ya, dengan judul bahwa Yesus itu diciptakan. Oke, itu kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.